Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara sirah. Pada pertemuan kali ini Mister akan bercerita tentang sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kita tahu, Al-Quran itu sepertiga bagiannya adalah kisah. Sepertiga ini porsinya tidak sedikit, banyak. Tentu ada hikmah mengapa kok Allah menjadikan Al-Quran itu sepertiga bagiannya adalah kisah atau cerita peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti kita akan mengelompokkannya menjadi beberapa bagian. Nah, Allah menghendaki dengan sepertiga kisah di Al-Quran ini itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Karena apa? Karena dalam kisah itu terdapat hikmah. Kalau ahli sejarah bilang itu sejarah itu selalu berulang, ya, hanya beda waktu dan tempat beserta orang-orangnya saja, tetapi peristiwanya akan selalu berulang, sehingga dengan kisah atau sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya, dan juga mengambil solusi dari peristiwa yang kita alami. Oke. Nah, pada kali ini Mr. Santo akan bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, sebuah kisah yang terdapat di awal surat Al-Buruj. Al-Buruj itu salah satu surat yang berada pada juz amma atau juz yang terakhir, juz ke-30. Kalau kalian sering ke masjid untuk sholat maghrib, isya atau subuh, pasti beberapa kali kalian pernah mendengar imam membaca surat Al-Buruj, karena termasuk surat yang sering dibacakan oleh imam ketika sholat maghrib, isya ataupun subuh. Nah, sebelum kita masuk ke kisah Ashabul Ukhdud atau kisah pembuat parit, nah, kita beralih ke sirah Nabi ketika perang Ahzab. Grade 6 dulu, sebelum kita belajar dari rumah, di pertemuan terakhir tatap muka kita di acara sirah, kita sudah membahas tentang salah satu perang yang dialami Nabi Muhammad beserta sahabatnya, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq, ya, dimana ada kesamaan nanti dengan kisah Ashabul Ukhdud. Persamaannya itu adalah tentang parit. Ini membahas tentang parit, tetapi juga ada bedanya. Bedanya apa? Kalau nanti di perang Ahzab ini atau perang Khandaq, ya, perang Ahzab atau perang Khandaq, parit ini yang membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk menghadang musuh yang hendak menyerang. Kalau dalam kisah Ashabul Ukhdud ini paritnya dibuat karena kebencian suatu kaum terhadap orang-orang beriman pada waktu itu.
Jadi paritnya ini dibuat dalam rangka keburukan, sementara parit yang dibuat oleh Nabi beserta sahabat di perang Ahzab atau perang Khandaq itu parit yang dibuat atas kebaikan ya. Nah, dulu Nabi ketika perang Ahzab atau perang Khandaq ini berlangsung atas usul salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau berasal dari Persia. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat parit di sebelah utara Madinah untuk menghadang pasukan-pasukan sekutu. Ahzab itu artinya gabungan atau sekutu. Mengapa disebut gabungan? Karena jumlah mereka banyak sekali dan terdiri dari beberapa kelompok, yaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah bergabung dengan Yahudi, orang-orang Yahudi. Lalu juga ada semacam tentara bayarannya dari Bani Ghatafan kalau tidak salah. Dan mereka mengumpulkan semua tentara atau sumber daya yang kira-kira bisa diajak bergabung untuk menyerbu Madinah, menyerbu Muhammad beserta sahabatnya, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pada perang Badar atau perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengajak siapa-siapa untuk bergabung ya. Mereka dengan kekuatan personil sendiri, yaitu orang-orang Mekah, berusaha menyerang Nabi. Tapi pada perang Ahzab ini atau perang Khandaq, mereka menggabungkan semua kekuatan, semua kenalannya yang mereka tahu, yang kira-kira bisa diajak bergabung, sehingga terkumpul prajurit yang sangat banyak pada waktu itu. Kalau tidak salah mungkin berkisar 10.000 orang ya. Nah, pada perang Ahzab ini juga terdapat kisah-kisah masyhur, yaitu tentang perang yang terjadi di zaman paceklik. Paceklik itu ketika suasananya susah sekali untuk makan karena tidak musim panen, sehingga tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan untuk makan saja sulit. Sementara sesuai dengan keputusan yang mereka sudah sepakati, mereka harus membuat parit, dan paritnya itu tidak kecil karena digunakan untuk menghadang, sehingga tidak bisa dilompati oleh kuda, karena waktu itu orang yang kendaraannya yang paling maju adalah kuda, sehingga paritnya juga tidak kecil. Sejarah mencatat parit yang harus dibuat oleh Nabi beserta sahabatnya itu setiap 10 orang sahabat menggali sepanjang 40 hasta. Artinya satu orang mendapat jatah 4 hasta. 4 hasta, satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Jadi satu orang itu mendapat jatah menggali parit sepanjang 2 meter. 2 meter mungkin kelihatannya pendek ya, tidak terlalu memberatkan. Tapi lihat kita ukur kedalaman dan lebarnya. Dalamnya itu 7 sampai 10 hasta, artinya 3,5 sampai 5 meter. Ya, ke bawah dalamnya itu 3,5 sampai 5 meter. Dengan lebar lebih dari 9 hasta. Lebarnya itu lebih dari 4,5 meter. Jadi satu orang itu lebarnya panjangnya 2 meter, kedalamannya tadi 3,5 sampai 5 meter, lebarnya lebih dari 4,5 meter. Dan seluruh total panjang parit yang dibuat oleh Nabi beserta sahabatnya adalah 5.000 hasta. 5.000 hasta. 5.000 hasta itu berarti kalau satu hasta itu setengah meter, jadi kira-kira 5.000
ya silahkan dihitung sendiri ya. Bukan bukan jarak yang pendek ya. Paritnya ini sekitar 2.500 meter. Berarti 2.500 meter itu berarti sekitar berapa? 2,5 kilo ya. Ya, sekitar 2,5 kilo di sisi utara Madinah. Ini pekerjaan yang tidak ringan, tapi dengan pertolongan Allah akhirnya paritnya itu selesai dan dengan izin Allah akhirnya perang Ahzab ini kaum muslimin juga menang karena pertolongan Allah ya. Oke. Nah, kita sekarang beralih ke parit yang dibuat seperti pada kisah Ashabul Ukhdud ya. Pada surat Al-Buruj, tepatnya di ayat ke-4 sampai ke-7. Oke, bisa terbacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud ishum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Ibnu Abbas, seorang penafsir Al-Quran, seorang sahabat yang didoakan Nabi untuk memahami tafsir, beliau menyebutkan segala sesuatu dalam Al-Quran yang disebutkan kutila itu berarti dilaknat. Jadi kata kutila dalam Al-Quran itu artinya dilaknat. Sedangkan ukhdud adalah lubang besar yang memanjang ke bawah tanah seperti parit. Ya. Oke. Kita lihat lagi. An-nar. Nar adalah api yang pada ayat ini berarti al-hatab, kayu bakar. Ya. Terus ishum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Yaitu orang-orang yang menggali parit, orang-orang yang duduk di sekitar parit itu, dan orang-orang yang melemparkan orang-orang beriman ke dalamnya. Peristiwa ini menurut sebagian ahli tafsir atau ahli sejarah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan terjadi di Najran. Najran itu kalau sekarang di negara Yaman sebelah selatan Arab Saudi. Oke. Peristiwa ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang cukup panjang, ada 4 halaman kurang lebih. Nah, Mister akan bacakan, kalian simak dengan baik-baik ya. Ini dari hadis sahih riwayat Muslim. Pada dahulu kala ada seorang raja sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Ketika ahli sihir telah tua, ia berkata kepada raja, "Kini sesungguhnya aku telah tua. Oleh karenanya tolonglah kirim kepadaku seorang pemuda yang dapat aku ajarkan kepadanya ilmu sihir." Lantas raja pun berusaha mendapatkan seorang pemuda untuk diajari oleh ahli sihir itu. Sedangkan di tengah jalan antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu ada tempat seorang rahib, orang ahli ibadah yang mengajar agama. Pada suatu ketika, pemuda itu pun singgah di tempat rahib itu untuk mendengarkan ajarannya. Ia tertarik dengan
ajaran rohib itu sehingga menyebabkannya terlambat menemui ahli sihir. Karena terlambat, ia lalu dipukul oleh ahli sihir. Dan bila terlambat kembali ke rumahnya, ia juga dipukul. Lantas si pemuda itu mengadukan kejadian itu kepada si rahib. Kemudian si rahib mengajarinya, jika engkau terlambat datang kepada ahli sihir, berkatalah kepadanya, aku tertahan oleh keluargaku. Dan bila engkau terlambat kembali di rumah, katakanlah, aku tertahan oleh si ahli sihir. Lalu ia selalu melakukan hal yang disarankan oleh si rahib. Tiba-tiba pada suatu hari ia melihat seekor binatang melata yang menyebabkan orang-orang tidak berani melewati jalan tersebut. Pemuda itu pun berkata, sekarang aku akan mengetahui mana yang lebih baik di sisi Allah. Apakah ajaran si rahib, si ahli ibadah itu, atau ajaran ahli sihir? Ia pun lalu mengambil sebongkah batu dan berdoa, ya Allah, jika ajaran rahib, ahli ibadah itu lebih baik di sisimu, bunuhlah binatang itu agar orang-orang dapat melalui jalan ini. Ia lalu lemparkan batu itu dan matilah binatang tersebut. Maka orang-orang pun kembali dapat melalui jalan itu. Ia lalu datang kepada si rahib dan menceritakan kejadian itu. Lalu si rahib, orang ibadah itu, berkata kepada si pemuda, kini engkau lebih hebat dari aku. Engkau akan diuji. Jika diuji, jangan sampai engkau menunjukkan identitasku. Setelah kejadian itu, pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, dan mengobati orang dengan segala jenis pengobatan. Akhirnya kabar kehebatan pemuda itu yang dapat mengobati orang lain pun terdengar oleh salah seorang asisten raja. Ia menderita kebutaan. Lantas ia pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak. Ia berkata, semua yang aku bawa ini untukmu, jika engkau dapat menyembuhkan aku. Pemuda itu lalu menjawab, aku tidak dapat menyembuhkan satu orang pun. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau mau beriman, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menyembuhkanmu. Lantas ia pun beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Setelah itu ia kembali ke istana raja sebagaimana biasanya. Saat itu ia ditanya oleh raja, siapa yang bisa menyembuhkan sakit butamu? Ia menjawab, Tuhanku. Lalu si raja bertanya, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Jadi rajanya ini sangat sombong, nak. Dia mengaku sebagai raja. Sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Mirip ya sama Fir'aun. Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu akhirnya disiksa oleh raja dan masih terus akan disiksa jika ia tidak menunjukkan identitas si pemuda. Kemudian dipanggillah si pemuda tersebut. Lalu raja itu berkata kepadanya, hai anak kecil, sudah sejauh mana ilmu sihirmu sehingga dapat menyembuhkan orang buta, orang kusta, dan berbagai jenis penyakit? Pemuda itu lantas menjawab, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah semata. Akhirnya ia ditangkap dan disiksa sampai ia dapat menunjukkan identitas sang rahib, sang ahli ibadah. Tidak lama kemudian, rahib itu juga ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tetapi ia menolak.
Akhirnya sebuah gergaji ditaruh di atas kepalanya. Ia digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua badannya. Kemudian sang asisten raja dibawa maju. Dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Ia tetap menolak. Akhirnya sama, sebuah gergaji ditaruh di atas kepalanya. Ia digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah kedua badannya. Tidak lama kemudian pemuda itu dibawa maju. Dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Tapi si pemuda menolak. Sang raja pun menyerahkan ia kepada orang-orang suruhannya, kepada pengawalnya, dan berkata, bawalah pemuda ini ke gunung. Bawa ia naik ke atas gunung. Jika kalian telah sampai puncaknya, tawarkan kepadanya agar ia meninggalkan agamanya. Jika tetap menolak, lemparkan ia dari atas gunung itu. Mereka pun membawanya. Ketika sampai di puncak, si pemuda itu berdoa, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cegahlah kejahatan mereka terhadapku sekehendakmu. Tiba-tiba gunung itu bergoncang, sehingga para pengawal berjatuhan dari atas gunung dan mati semuanya. Lalu pemuda itu berjalan kembali menemui raja, dan raja pun bertanya, di mana para pengawal yang membawamu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencegah kejahatan mereka terhadapku. Tak lama kemudian sang raja menyerahkan pemuda itu ke pengawalnya yang lain. Bawalah pemuda ini ke laut. Naikkan ia di atas kapal. Tempatkan kapal itu di tengah-tengah laut. Tawarkan kepadanya agar ia mau meninggalkan agamanya. Jika tidak, lemparkan ia ke dalam laut. Tatkala mereka telah sampai di tengah laut, pemuda itu pun berdoa dengan doa yang sama ya. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cegahlah kejahatan mereka terhadapku sekehendakmu. Dengan seketika kapal pun terbalik dan tenggelamlah semua orang yang membawanya. Si pemuda selamat. Pemuda itu pun kembali berjalan menghadap raja. Ketika ditanya oleh raja, apa yang dialami oleh pengawal-pengawalku? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencegah kejahatan mereka terhadapku. Lantas pemuda itu pun berkata kepada raja, engkau tidak akan dapat membunuhku sampai engkau mengikuti apa yang aku perintahkan. Lalu raja bertanya, apa yang engkau perintahkan? Si pemuda menjawab, kumpulkanlah orang-orang di satu bukit. Gantung aku di atas tiang, lalu engkau ambil anak panah dari tabung milikku dan letakkan ia di tengah-tengah busur. Lalu bacalah, Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian lepaskanlah anak panah itu hingga mengenaiku. Dengan itu engkau dapat membunuhku. Sang raja karena sudah marah sekali dan ingin segera pemuda itu mati di tangannya, langsung menyetujui usul si pemuda. Sang raja pun akhirnya mengumpulkan orang-orang di satu bukit, lalu menggantung pemuda itu di atas tiang, kemudian mengambil anak panah dari tabung miliknya dan meletakkan anak panah itu tepat di tengah-tengah busur. Kemudian membaca, Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Ia lepaskan anak panah itu sehingga mengenai pelipis pemuda itu. Ia pun memegang pelipisnya di bagian yang terluka oleh anak panah dan pemuda itu pun meninggal. Saat itu semua orang yang hadir berkata, Amanna bi Rabbil Hulam, Amanna bi Rabbil Hulam, Amanna bi Rabbil Hulam. Kami beriman kepada Tuhan si pemuda ini.
Sesudah itu, seorang utusan raja berkata kepadanya, "Wahai paduka raja, tahukah engkau apa yang dulu engkau waspadai? Demi Tuhan, kini kewaspadaanmu itu benar-benar terjadi. Semua rakyat telah beriman kepada Tuhannya si pemuda." Lantas raja pun memerintahkan untuk menggali parit di setiap jalan dan menyalakan api di sekitarnya. Jalan-jalan pun akhirnya berubah menjadi parit. Ia berkata, "Siapa yang menolak meninggalkan agamanya, bakarlah ia di dalamnya, atau ceburkanlah ia ke dalamnya." Mereka pun melakukan perintah itu, hingga tiba saat seorang wanita yang sedang menggendong bayinya dibawa maju ke arah parit. Si wanita itu ragu-ragu untuk masuk ke dalamnya. Tiba-tiba bayi yang ada di gendongnya itu, bayi yang ada di gendongannya berkata kepada wanita, "Sabarlah wahai ibuku, karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Hadisnya selesai, cukup panjang. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, anak ya. Ayat ini atau surat ini diturunkan itu di Mekah ketika pada saat itu Nabi Muhammad ataupun sahabat-sahabatnya sedang mengalami siksaan dari kaum kafir Quraisy ya. Karena keimanan mereka, karena mereka memutuskan mengikuti Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam, mereka mendapatkan perlawanan yang sangat menyakitkan. Bahkan beberapa dari mereka disiksa. Nah, surat ini diturunkan untuk menghibur sahabat-sahabat Nabi bahwa dulu sebelum mereka pun itu sudah ada kaum atau orang-orang yang sama mengalami kejadian serupa, bahkan lebih hebat ujiannya ya. Oke. Sebagai akhir, mari kita lihat pembahasan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Pada ayat ini Allah memberitahu kaum muslimin yang beriman tentang penyiksaan yang dialami oleh orang-orang beriman kepada Allah sebelum mereka. Allah menghibur mereka dengan ayat tersebut. Nabi Muhammad menyebutkan kisah pemuda itu agar para sahabatnya selalu bersabar atas penyiksaan dan penderitaan yang mereka alami, serta dari berbagai macam kesulitan yang menimpa mereka, supaya mereka mengikuti keteladanan pemuda itu atas kesabarannya dalam membela kebenaran, berpegang teguh kepada agamanya, dan mengerahkan segala usaha dalam menyampaikan kebenaran dakwahnya. Masuknya orang-orang ke dalam agamanya dengan usianya yang masih terbilang muda, serta besarnya kesabaran yang ia miliki. Begitupun dengan rahib atau ahli ibadah yang tetap bersabar karena berpegang teguh mempertahankan agamanya yang menyebabkannya tewas digergaji. Begitu pula dengan banyaknya penduduk negeri itu ketika mereka beriman kepada Allah. Mereka bersabar ketika dilemparkan ke dalam api dan tidak meninggalkan agama mereka. Oke. Nah, semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita mengaku beriman, itu kita pasti akan mendapat ujian dari Allah. Tapi jangan khawatir, ujian itu pasti berakhir dan kita dengan kesabaran yang kita miliki, asalkan kita sabar, kita pasti mampu melalui ujian-ujian tersebut. Dan seperti Mr. Santo bilang di pertemuan sebelumnya, ujian itu merupakan sesuatu yang harus dijalani. Seperti kelas 6 yang harus ujian supaya
bisa ke SMP, kelas 9 juga ujian supaya bisa melanjutkan ke SMA dan seterusnya. Di sana keimanan kita juga kelak akan mendapatkan ujian dari Allah, tapi jangan khawatir, selalu berdoa supaya Allah menguatkan kita dalam ujian dan dapat melaluinya dengan baik. Sama seperti COVID yang sekarang ini mungkin diturunkan Allah sebagai ujian kita. Bersabarlah kita semua, karena dengan kesabaran kita, insya Allah ujian COVID ini akan selesai dan kita akan lulus dari ujian menjadi orang-orang dengan keimanan yang lebih baik, dengan amal soleh yang juga lebih baik. Tetap semangat dalam melaksanakan puasa Ramadan dan perbanyaklah selalu amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang salah satu yang terbaik bagi kita. Oke, kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Kalau ada yang salah, kita sampai mohon ampun kepada Allah. Semoga kita masih bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sampai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.